Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat muslimah, kita ketemu lagi di kajian tauhid. Semoga semakin hari semakin antusias ya untuk tetap semangat gitu. Ya, semangat untuk mengkaji tauhid. Teman-teman tahu nggak, kalau teman-teman itu suka, cinta, kemudian rindu ingin mendengar kajian tauhid lagi, kemudian mendengar tentang tafakur, bagaimana kita merenungi tentang apa aja yang sudah terjadi dalam hidup kita, yang sudah Allah berikan dalam hidup kita, maka beruntunglah, bersyukurlah, karena nggak semua orang Allah pilih, Allah lembutkan hatinya untuk apa? Untuk mengkaji, untuk senang mendengar tauhid, untuk merenungi dirinya, untuk tafakuri dirinya. Nah gitu teman-teman ya. Semoga saya sendiri juga yang memberikan sharing materi ya, bukan saya lebih pintar dari teman-teman, tapi saya di sini hanya sebagai orang yang men-sharingkan tentang tauhid dalam kehidupan sehari-hari untuk kita, terutama para muslimah. Nah, masih di kajian tauhid tapi tentang materi tafakur. Kali ini saya mau mengangkat tema tentang merenungi selama ini hidupmu dan hidupku sudah menggunakan iman atau masih menggunakan logika. Lebih besar mana, menggunakan iman atau menggunakan logika? Ya, kenapa banyak, coba deh teman-teman mikir, kenapa teman-teman itu merasa hidupnya tuh nggak mudah? Bahkan ada yang putus asa, bahkan ada yang bilang, kok Allah kok, aku kok dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 kok terus-terusan sih ya Allah, kok kenapa sih terus-terusan dikasih ketidakmudahan? Ya karena teman-teman mungkin berpikirnya memakai logika, iya kan? Coba kalau menjalani hidup itu dengan menggunakan iman, maka ketika menjalani 1, 2, 3, 4, 5, iya kan, ya mungkin di dalamnya ada air mata. Kalau teman-teman menjalani dengan iman, maka teman-teman insya Allah akan naik kelas. Ya, apa ya yang mau Allah berikan dalam hidupku dengan kejadian ini? Insya Allah ini kalau dari Allah mah pasti dah, Allah mah memang maha baik. Pasti Allah mau kasih sesuatu yang baik nih buat saya. Ya, nah teman-teman nggak akan bisa mendapatkan kebijaksanaan itu dari dalam diri kalau teman-teman nggak tafakur. Makanya yang perlu sekarang kita lakukan adalah kita tafakuri, ya coba deh. Kita tafakuri satu ayat aja yang udah sering saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu surat Al-Fatihah ayat kelima. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, ya. Ini adalah kalimat iman, teman-teman. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena gak ada siapapun di dunia ini, gak ada satu makhluk pun, gak ada satu benda pun yang bisa menolong, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di kajian ini saya tuh pengen banget mengajak kita semua, termasuk diri saya banget, untuk kita lebih banyak apa, teman-teman? Tafakur, ya Allah. Selama ini tuh aku masih hidupnya pakai logika, ya Allah. Masih mikir susah ketika dikasih tantangan-tantangan dalam hidup, ya Allah kok gini amat. Padahal kalau kita menggunakan iman, ya memang sih nggak mudah juga menjalaninya, tapi kalau kita menggunakan iman, maka kita tuh hatinya akan menjadi tenang. Ya udah masyhur banget ya kisah-kisah tentang kekuatan, tentang hidup menggunakan iman itu, tentang kisahnya ibunda Nabi Isa, Maryam, ya kan? Yang makanannya itu datangnya dari surga, dari sisi Allah. Makanan musim dingin adanya di musim panas. Makanan musim panas adanya di musim dingin. Itulah Allah memberikan kepada Maryam. Kalau pikir pakai logika,
Gimana caranya orang dia dalam mihrab? Siapa yang mengantarkan? Mungkin ada juga yang bilang, ya princess itu kan zaman baheula gitu kan. Hello, zaman baheula itu kan Bunda Maryam itu kan makhluk, kita juga makhluk, sama-sama aja gitu kan. Nah, Al-Qur'an itu kan berlaku bukan hanya dari zaman sono ke zaman sono aja, zaman sini juga gitu kan. Nah, kejadian Bunda Maryam ini kan diceritakan kan di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran agar kita hidupnya tuh menggunakan iman, bukan menggunakan logika kita sebagai makhluk. Mana mungkin, mana bisa gitu kan. Nah, mungkin ada juga di satu sisi percaya, yakin gitu sama Allah, tapi di satu sisi mungkin lisan kita yakin, ya hati kita yang nggak yakin. Nah, itulah kenapa kita perlu banyak tafakur, kita perlu banyak merenung untuk melatih mengolah hati kita. Mengolah hati kita agar kita tuh yang apa yang kita ucapkan di lisan, itulah hati kita juga. Karena dikatakan Allah tuh nggak melihat uangmu gitu loh. Nggak melihat fisikmu, nggak melihat rupamu, nggak melihat gelarmu, jabatan, sebagainya. Allah melihat hati dan amalmu. Mungkin amalan kita tuh, mungkin lisan kita secara mulut bisa sweet words lah, mulut-mulut manis kepada manusia, tapi hati kita nggak bisa kita nipu-nipu Allah. Hati kita itu harus kita latih dengan tafakur agar kita bisa jujur kepada diri sendiri dan juga kepada Allah. Ya, tadi kisah Bunda Maryam. Ada juga kisah tentang Hajar, bundanya Nabi Ismail. Ya, menggunakan iman. Kalau menggunakan logika, hello suamiku yang benar aja dong. Aku ditinggalin di padang pasir. Ya, burung nggak ada, air nggak ada, tanaman nggak ada. Masih mending kalau ada pohon pepaya. Pohon pepaya ada buahnya kan bisa diiniin. Atau apa aja lah, nggak ada gitu. Nah, kisah-kisah ini kenapa dikisahkan ulang kepada kita umatnya Rasulullah, agar apa? Agar kita mengambil pelajaran dan kita jadikan itu sebagai mindset iman gitu loh ya. Kita menggunakan itu sebagai kekuatan keimanan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, bahwa pasti Allah akan memberikan pertolongan apapun itu. Ya, itu saya kasih contoh yang tentang perempuan kan, karena kan kita perempuan. Kemudian juga, apalagi kalau perempuan tentang yang menggunakan iman ya. Siapa lagi coba? Selain Bunda Hajar, kemudian Bunda Maryam. Siapa lagi? Ada lagi istrinya Firaun la'natullah alaih. Istrinya Firaun apa? Sebelum ditimpakan batu besar, Allah sudah cabut, jadi nggak merasakan kesakitan. Ya Allah, tolong hamba, ya Allah, tolong cabut nyawaku gitu kan ya. Sebelum batu-batu itu menimpaku. Nah itu gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita nggak mengambil waktu untuk tafakur, merenungi diri, maka yang terjadi adalah kita akan tidak mudah gitu loh untuk menggunakan kekuatan iman untuk menjalani kehidupan kita. Saya kasih contoh gini. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami hal-hal yang kurang enak kan, misalnya dalam rumah tangga. Saya yakin di sini soalnya ada salah satu jamaah majelis saya yang sedang mengalami juga, bukan salah satu, ada beberapa bahkan di majelis ini. Misalnya Anda mengalami hal dengan suami. Ya, Allah pisahkan sementara kalian, suami istri ini kalian dipisahkan sama Allah. Jika Anda masih punya cinta kepada suami ini, ya kan? Nah, makanya yang harus Anda lakukan adalah bukan, ya Allah, kenapa ini terjadi kepada aku, ya Allah. Ya Allah, saya harus benar-benar bertobat, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Kemarin itu ketika ada suami, ada hal-hal yang mungkin saya masih kurang bersyukur atau segala macam. Kalau teman-teman
menggunakan kekuatan iman, teman-teman akan terus memperbaiki diri. Ya, yang akan teman-teman katakan itu adalah, ya Allah, kalau memang dia masih jodoh saya akan perbaiki diri sampai engkau pertemukan lagi, engkau mempersatukan hidup kami lagi. Ya, ya mungkin sedih itu wajar teman-teman. Sedih itu apa ya? Menangisi mungkin khilafan-khilafan di masa lalu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman hidup menggunakan iman, maka teman-teman akan menjalani hidup dengan mudah dan ringan. Oh ya udah, kalau dia jodoh saya pasti akan kembali. Ya tapi dia jodoh saya pasti akan kembali, teman-teman jangan ongkang-ongkang kaki. Teman-teman memperbaiki diri, muhasabah diri. Oh ya Allah, ternyata selama ini tuh intinya yang jilbabnya belum syar'i disyar'ikan, belum nutup bokong ditutup bokongnya, ya. Kemudian yang mungkin masih pakai henna-henna, ya masih suka ini, ya. Coba itu kira-kira Allah suka apa enggak? Coba deh, coba dihilangkan, ya kan? Yang masih mungkin masih suka dandan atau apa gitu kan, ya coba diperbaiki gitu kan ya. Nah gitu teman-teman, dengan Allah pisahkan sedikit teman-teman dari suami, ya kan, diambil sementara suaminya sama Allah. Di situ Allah ingin menyampaikan bahwa selama ini kamu memasukkan cinta kepada makhluk di dalam hatimu. Aku nggak suka, aku cemburu. Nah kan, kalau kita hidup menggunakan logika, aku kurang apa lagi sih? Aku sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu, gitu kan ya? Kok masih diambil aja? Iya, kalau kita hidup dengan iman itu, maka kita akan sibuk memperbaiki diri, muhasabah diri kita. Agar apa? Ya agar Allah persatukan, ya memang Allah pisahkan. Karena memang Allah berkuasa mengambil, mempersatukan, ya kan, memperbaiki, ya kan, memisahkan, mengumpulkan, itu semuanya Allah yang melakukan gitu kan. Nah gitu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan yang ada di kajian ini, teman-teman yang ada di kajian ini, hidup ini tuh sudah terlalu penuh dengan hiruk pikuk dunia. Teman-teman perlu mengambil waktu. Jadi coba lihat di materi kajian saya. Oh, ada yang saya perlu tafakuri ini. Silahkan tafakuri sesuai dengan tingkat yang bisa teman-teman lakukan. Dalam artian tuh tingkatnya begini. Kalau misalnya yang kerja, ya ada bosnya. Nah teman-teman bisa ngambil waktu satu hari itu misalnya 2 jam aja tanpa HP, ya kan, tanpa sosial media. Nah saya di handphone saya tuh nggak ada sosial media, saya tuh nggak ada, kecuali sangat penting sekali itu sosial media saya, baru saya buka Facebook atau Instagram. Yang ada hanya YouTube aja sama WhatsApp. Itu juga WhatsApp juga, aduh saya tuh karena lagi program tafakur, jadi saya benar-benar jaga jarak dulu dari yang namanya WhatsApp. Kecuali memang mau ngisi kelas hafalan Quran, nah itu biasanya saya masuk gitu di situ. Kalau nggak penting banget, saya nggak akan masuk dulu karena memang sedang program tafakur. Nah teman-teman bisa mulai dari hitungan jam dulu, ya kan. Kemudian nanti teman-teman akan ketagihan untuk tafakur, karena ternyata dengan tafakur tuh teman-teman menemukan diri teman-teman. Apalagi yang selama hidup ini menggunakan logika, menggunakan kekuatan diri gitu kan ya. Pantas aja kalau menggunakan kekuatan diri, menggunakan logika, itu semua dijungkir balikan sama Allah. Ya, kalau kita menggunakan kekuatan iman, kita akan mendapatkan karakter-karakter sabar. Iya kan, itu yang paling utama tuh sebenarnya, sabar bang. Sabar itu yang kita dapatkan, karena kan nggak mudah ya. Sabar itu gampang di lisan, tapi kalau dilakukan itu tidak mudah, so perlu latihan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, ya kan. Mari kita tafakuri, ya kan. Selama ini kita sudah hidup lebih banyak menggunakan iman, atau kita banyak menggunakan logika kita. Nah gitu ya. Semangat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memudahkan, ya kan. Tadi ayatnya sudah dijelaskan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk membersihkan tauhid kita dari menuhankan hal-hal yang menuhankan yang selain Allah, ya kan? Dan mudahkan kita untuk benar-benar meminta pertolongan kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk menutup kajian kali ini saya mau kasih sedikit cerita tentang cerita iman saya baru aja nih terjadi. Jadi waktu itu tuh saya ngisi pulsa, jadi gini, handphone saya itu kan kartunya prabayar, ya, kartunya prabayar. Kemudian kalau sudah pulsanya udah habis, saya nggak bisa ngisi, harus nunggu dulu pergantian setiap bulan tanggal 15. Tapi karena udah saya urus di Extra Center, akhirnya bisa ngisi pulsa. Ya, proses waktu diisiin pulsa pertama kali itu saya bisa mengisi kuota tuh bisa. Terus kemudian yang selanjutnya saya mau ngisi sendiri. Waktu yang pertama kan diisikan, saya mau ngisi sendiri, saya pergilah ke toko. Ke toko saya ngisi 50.000. Itu teman-teman, qadarullah, otak-atik sekitar 30 menit lah, nggak bisa juga. Ya, nggak bisa masuk. Akhirnya kan karena kuotanya nggak ada di handphone, ini saya pulang menggunakan wifi yang ada karena untuk memesan mobil online, saya harus memakai wifi toko tersebut, gitu kan. Sampai di rumah ya udah, sudah ditawarkan untuk diisikan, cuma saya tuh ingin lagi-lagi saya ingin membuktikan, ya Allah udah deh biarin aja. Dan saya sudah niatkan yang tadi tuh 50.000 untuk sedekah, gitu kan, untuk sedekah kepada toko pulsa yang tadi. Ya udah saya biarkan dulu, saya lepaskan dan saya bilang, ya Allah, ya kalau memang itu rezeki saya, dia akan kembali, gitu kan. Maksudnya itu akan gimana caranya, saya pokoknya udah lupa aja. Terus kemudian kan tanggal 9, besoknya tanggal 10, teman-teman, apa yang terjadi? Jam 10 pagi lah, saya tuh iseng buka handphone saya. Dan datanya tuh sebenarnya udah saya matikan, karena kalau di tempat saya itu kan ada wifi-nya. Datanya saya matikan dulu sementara, data kuotanya. Terus saya iseng lah buka jam 10 pagi tanggal 10. Begitu saya buka, yang terjadi apa? Itu langsung muncul untuk pencet yang misalnya 5 giga 50.000 gitu kan. Wah, saya bilang Masya Allah. Saya coba dong pencet, tahu-tahu langsung muncul, kuota Anda 5 giga sudah aktif. Masya Allah, saya langsung bilang, ya Allah, Engkau memberikan lagi pengalaman iman, gitu kan, pengalaman iman kepada saya. Nah gitu teman-teman. Ada lagi satu cerita, saya tuh kan udah kehabisan GoPay, ya. Saya rencananya mau ngisi, tapi belum saya isi kan, karena kan itu saya bisa top up juga dari handphone saya, itu bisa top up nyambung ke SMS banking, tapi belum saya isi, ya. Saya hanya bilang sama Allah, ya Allah, GoPay saya udah habis. Ya Allah, GoPay saya udah habis. Qadarullah, ya Allah, teman-teman, dapat tambahan GoPay 600.000, Masya Allah. Saya bilang, saya tuh sampai iya ya, maksudnya kita tuh kalau menggunakan iman tuh kita ngomong sama Allah, gitu kan, kita yakin Allah akan memberikan, gitu kan, nanti Allah akan memberikan ilham kepada hamba-hamba Allah, gitu kan, untuk memberikan gitu kebutuhan kita. Kan gak mungkin dong Allah cemplungin GoPay gitu aja tuh, itu dari Allah, gitu kan, ya. Allah mudahkan hamba-hamba Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah gitu teman-teman, ya. Selamat tafakur, selamat merenungi. Teman-teman selama ini sudah menggunakan iman lebih banyak atau menggunakan logika? Maka kalau kita banyak hidup menggunakan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, maka hidup akan menjadi mudah. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.